Indonesia, salam sementara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yohanes 14 yang ke-6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga dalam Yohanes dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31 Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kalaupun kita belum bisa beribadah, kalau Anda sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan Anda. Tuhan menolong, memberkati. Kiranya kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Doa dan harapan saya, kita semuanya tetap mengalami kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman. Dan juga saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kita tidak bisa ibadah, tapi ke mall, ke gunung kita bisa, ke tempat-tempat rekreasi kita bisa, tapi ibadah kita tidak bisa. Janganlah. Kalau Anda sebagai orang percaya, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sebagaimana yang Kau kehendaki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mujizat Allah selalu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Dalam ini 1 Korintus 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Allah. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Puji nama Tuhan. Ini penting. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyadari keterbatasan saya dalam berkata-kata. Tapi satu hal yang saya yakini, saya percayai, bahwa Roh tidak akan abai untuk menyatakan penyertaannya bagi setiap pendengar, sehingga setiap pendengar saya diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan semoga semakin banyak pendengar-pendengar saya yang mau share kepada rekan-rekannya, kepada teman-teman. Ada teman yang suka membagikan kepada teman-temannya. Semoga Tuhan memberkatinya. Dan temanya adalah mujizat Allah. Agar mujizat Allah dapat terjadi dalam hidup pelayanan kita, kita harus menyadari. Kita harus menyadari supaya mujizat Allah itu mengikuti kemanapun kita ada. Mempercayai bahwa Tuhan itu tidak abai terhadap firman-Nya. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizatnya tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita masih percaya pada mujizat itu atau tidak? Tapi saya masih mempercayai bahwa mujizat itu masih. Karena Tuhan sudah memberikan exousia-Nya kepada kita. Satu kata exousia itu adalah jurisdiction. Jurisdiction itu hak hukum untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dunia ini. Puji nama Tuhan. Nah, agar mujizat Allah dapat terjadi dalam hidup pelayanan kita, kita harus menyadari bahwa kita adalah wakil Allah. Baca itu dalam 2 Korintus 5 ayat 20.
sebagai wakil Allah yang membawa otoritas penuh dari surga. Tapi pertanyaan saya, apakah kita yakin bahwa kita ini wakil Allah untuk memberitakan kabar baik itu kepada dunia ini? Apakah kita percaya bahwa kita wakil Allah untuk menyampaikan kabar pertolongan kepada mereka? Apakah kita percaya bahwa Tuhan masih mampu melakukan mujizat kepada, dan kita mampu melakukan mujizat itu? Saya sudah berapa kali orang divonis Tuhan, divonis dokter mati. Tapi 3 orang telah mengalami apa yang dikatakan mujizat Tuhan. Di mana saat orang tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan, kita serahkan saja pada Tuhan. Tapi saya berbanding terbalik, bahwa saya masih tetap, mujizat itu masih berlaku. Dan itu sebabnya sebagai wakil Allah, ambasador-ambasadornya Allah, kita tidak bisa bermain-main dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak bisa seperti orang-orang dunia sana, seperti apa yang mereka mau katakan, terserah mereka. Mulut kita ini harus terkunci terhadap hal-hal yang bobrok. Mulut kita ini harus terkunci terhadap hal yang sia-sia. Mulut kita ini harus terkunci kepada hal-hal yang tidak berguna. Tapi mulut kita ini harus kita buka lebar-lebar untuk firman dan kebenaran. Sehingga pemberitaan kita adalah pemberitaan yang membawa kuasa. Kalau itu kita lakukan, percayalah Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kita bukan orang, itu sudah bunyi itu. Yang kedua adalah bahwa kita adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya bahwa kita tidak dengan kemampuan kita, tapi dengan kemampuan roh. Kita melayani dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Sehingga roh yang akan memateraikan firman itu dalam hati setiap pendengar kita. Kalau kita lakukan itu, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya sudah mendapatkan ucapan terima kasih dari banyak orang. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat khotbahnya. Terima kasih buat apa yang mereka katakan. Baik secara langsung maupun melalui di komentar. Saya tidak pernah orang minta saya untuk komentari. Tapi kalau mereka merasakan itu, biarkan mereka yang. Tapi kalau subscribe ya. Saat ini perlu juga, kalau memang Anda suka, ya katakan suka. Kan nggak bayar Anda itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa yang harus kita tinggikan hanya Yesus. Jadi fokus kita hanya Yesus. Fokus pemberitaan kita hanya Yesus, bukan diri kita. This is not about my life. This is not about my future, my experience. This is about Jesus, about His law, about His power, about His authority. Receive that. Receive Him. Saya mau katakan kepada kita, tinggikan Yesus dalam pelayanan ini. Jangan tinggikan dirimu. Jangan tinggikan diri kita sendiri. Tinggikan Yesus, supaya Ia menarik jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus. Fokus kita membawa orang datang kepada Kristus. Fokus kita memberitakan Injil supaya orang datang kepada Kristus. Kalau engkau lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan. Ketika engkau meninggikan dia dalam pemberitaan firman Allah, maka dia akan menolong, memateraikan firman-Nya agar sampai kepada mereka yang mendengar.
Tuhan membukakan hati mereka, Tuhan membukakan pemikiran mereka, sehingga mereka menyambut firman itu, menyambut firman Allah itu dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Dan ingat bahwa Tuhan tidak abai terhadap janji dan firman-Nya. Dan itulah sebabnya mujizat Allah pasti terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mempercayakan pelayanan ini sepenuhnya kepada Dia. Kita hanya sebagai alat, bukan sebagai penguasa. Kita sebagai hamba, dan perlu kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menunjukkan mujizat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit, mari berdoa. Dalam nama segala sakit penyakit, dalam nama Tuhan segala sakit penyakit, perintah keluar, dan oleh Pilih Yesus engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami masalah, mari datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka apapun yang mereka hadapi Tuhan, kesusahan, mari engkau tolong mereka. Dalam nama Yesus, pertolongan datang kepada mereka karena kasih-Mu. Mari bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kalau Anda ingin berdonasi di tempat di nomor-nomor ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mohon maaf itu sudah bunyi dan ini rekaman, jadi saya harus mempersingkatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.